Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Huliani, NPM 20101080021, jurusan Tadris Pendidikan Biologi A, pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Pada video kali ini juga akan membahas serta belajar apa itu tentang dormansi. Dormansi? Kira-kira apa sih? Dormansi merupakan periode siklus tumbuhan ketika tanaman memasuki fase istirahat. Sebagian besar, tumbuhan memasuki masa dormansi selama bulan-bulan dingin. Dormansi bermaksud agar tumbuhan harus memiliki periode istirahat untuk tumbuh kembali di tahun berikutnya. Dormansi secara alami terjadi ketika hari-hari mulai semakin pendek, periode kegelapan malam hari melebihi periode terang hari, dan dari sinilah tanaman merasakan kurangnya matahari serta memacu sistem tanaman untuk melakukan dormansi. Dormansi sendiri dapat dikatakan sebagai keadaan satu biji yang tidak mau berkecambah meskipun berada pada tempat yang mendukung untuk berkecambah, atau kondisi biji atau benih yang gagal dan tidak mau berkecambah meskipun keadaan dalam serta luar biji menguntungkan untuk berkecambah. Dormansi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, komposisi gas atau udara dan suhu yang kurang memadai. Yang kedua, adanya zat penghambat. Yang ketiga, kulit biji yang keras. Yang keempat, embrio belum dalam keadaan matang, embrio yang rudimenter, dan kulit biji yang impermeable atau sulit menyerap air. Berikutnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi dormansi biji. Benih dalam banyak hal mirip dengan kucup yang terdiri dari sumbu embrio kecil atau bersama dengan beberapa jaringan penyimpanan yang tertutup oleh serangkaian membran yang secara kolektif disebut dengan kulit biji. Kulit biji ini berfungsi sebagai pelindung seperti halnya sisik kuncup. Kehadirannya sering menekan perkecambahan dengan membatasi pengambilan air dan pertukaran oksigen. Secara mekanis membatasi ekspansi embrio dan dalam beberapa kasus mengandung inhibitor yang mencegah pertumbuhan embrio. Keterbatasan ini dihilangkan dan perkecambahan banyak biji dipercepat dan merusak atau menghilangkan kulit biji secara mekanis yang disebut dengan skarifikasi. Dormansi dalam biji mengacu pada situasi di mana embrio gagal tumbuh karena keterbatasan fisiologis atau lingkungan. Keterbatasan ini biasanya mencakup ketidakmampuan air atau oksigen untuk menembus kulit biji. Benih dari beberapa tumbuhan, khususnya dalam famili Leguminosae, memiliki struktur khusus yang mengontrol kadar air benih. Heide menggambarkan struktur dalam biji lupin yang berfungsi sebagai katup periksa yang dioperasikan secara higroskopis dan yang membatasi penyerapan air oleh benih karena air tidak dapat melewati kulit biji yang tidak tergores. Yang satu-satunya jalan masuk mungkin adalah melalui pori kecil yang disebut dengan hilum. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kulit biji juga mengganggu pertukaran gas, khususnya penyerapan oksigen. Seperti disebutkan sebelumnya, menghilangkan kulit biji sering menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam konsumsi oksigen pernapasan. Jadi, perkecambahan dalam benih dorman tampaknya dicegah dengan adanya inhibitor dan kulit biji yang berfungsi sebagai penghalang yang mencegah inhibitor tersebut tercuci keluar. Tekanan oksigen yang tinggi mengurangi jumlah inhibitor yang dapat diekstraksi, mungkin dengan beberapa degradasi oksidatif. Bahkan peran inhibitor dalam dormansi benih tidak jelas. Seiring dengan hormon seperti auksin dan giberelin, sejumlah besar inhibitor telah diidentifikasi dalam biji, buah-buahan, dan unit penyebaran lainnya, yang termasuk hormon, lakton tak jenuh, senyawa fenolik, berbagai asam amino, dan senyawa sianogenetik, yaitu senyawa yang melepaskan sianida. Adapun suhu yang memiliki dampak signifikan pada dormansi biji. Suhu memiliki dampak yang signifikan pada penghentian dormansi di banyak biji. Pada benih yang terisap penuh, baik suhu bolak-balik maupun suhu rendah atau dingin diketahui dapat menghentikan dormansi. Banyak biji, meskipun terhidrasi penuh, tidak akan berkecambah bila dipertahankan pada suhu yang konstan. Paparan suhu rendah yang memenuhi persyaratan perkecambahan dikenal sebagai pra-pendinginan atau stratifikasi. Penting bahwa persyaratan pra-pendinginan untuk pelepasan dormansi benih tidak disamakan dengan vernalisasi, yang merupakan perlakuan dingin terhadap kecambah yang sudah berkecambah.
Hal ini diduga bahwa benih mengalami beberapa perubahan metabolisme selama periode suhu rendah, yang umumnya disebut sebagai setelah pematangan. Adapun dormansi endogenous, yaitu dormansi yang disebabkan karena sifat-sifat tertentu yang melekat pada benih, seperti adanya kandungan inhibitor yang berlebih pada benih, embrio benih yang rudimenter, dan sensitivitas terhadap suhu serta cahaya. Dormansi ini disebabkan oleh adanya impermeabilitas kulit benih terhadap air dan gas oksigen, yang seperti dijelaskan tadi, embrio yang belum tumbuh secara sempurna, hambatan mekanis kulit benih terhadap pertumbuhan embrio, belum terbentuknya zat pengatur tumbuh atau karena ketidakseimbangan antara zat penghambat dengan zat pengatur tumbuh di dalam embrio. Adapun dormansi fisik yang disebabkan oleh adanya pembatas struktural terhadap perkecambahan berupa kulit biji yang keras dan kedap air yang menjadi penghalang mekanis masuknya air atau gas pada berbagai jenis tanaman. Sedangkan untuk dormansi fisiologis atau sekunder, yang penyebabnya yaitu embrio yang belum sempurna pertumbuhannya atau belum matang. Benih-benih tersebut memerlukan jangka waktu tertentu agar dapat berkecambah sehingga akan lebih tahan dalam penyimpanan. Dormansi pada biji dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti yang disebutkan tadi, yaitu bijinya belum matang, yang dalam hal ini embrio yang masih imatur, kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk terjadinya suatu proses percambahan, dan lain-lain. Adapun mekanisme dormansi yang pertama yaitu paradormansi, di mana penghambatan pertumbuhan muncul dari bagian lain tanaman, misalnya pada dominasi apikal. Yang kedua ada ekodormansi, di mana pertumbuhan dipaksakan oleh keterbatasan lingkungan, misalnya kekurangan air. Dan mekanisme yang terakhir yaitu endodormansi, di mana dormansi adalah properti yang melekat dari struktur dorman itu sendiri. Sekian pada video dormansi pertemuan 15 fisiologi tumbuhan kali ini. Saya Sari Mulyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.